Stop. Natal adalah dies natalis solis invictum Deo. Dies, day, hari. Natalis, birth, born, bear, lahir. Nah ini yang serem. Dies natalis solis, SOLLIS, nama setan. Enggak, bukan bohongan. Silakan searching sendiri. Silakan googling sendiri. Ini saya dapat bukan di Google. Jadi Google pasti benarkan itu. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang mengenai ustadz-ustadz yang ribut ya, dan memiliki perbedaan pendapat terhadap perayaan Natal. Jadi lucunya orang Kristen yang Natalan justru ustadz-ustadz dan umat Islam yang kepanasan gitu loh, yang sibuk dan yang berdebat begitu ya. Ada Ustadz Ahmad Kainama, ada Ustadz Nababan, ada Ustadz Felix Xiao dan Ustadz Donditan. Jadi memang ini mereka lucu-lucu teman-teman sekalian ya. Mereka membahas yang bukan keimanan mereka. Ada yang bilang boleh mengucapkan selamat Natal, ada yang katakan stop, jangan ucapkan selamat Natal, nanti langit dan bumi itu akan marah ya, gunung runtuh dan lain sebagainya karena mengucapkan selamat Natal. Nah, Ustadz Ahmad Kainama tadi itu jelas ya, dia katakan bahwasanya jangan mengucapkan itu karena itu nama setan, dan dies itu natalis itu katanya itu bukan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia katakan itu solis itu adalah nama setan, dan dia bilang ini bukan bohong. Kalau Anda cari di Google ya, itu pasti dibenarkan oleh Google karena katanya dia tidak dapat dari Google. Nah, teman-teman sekalian, saya tampilkan kepada kita, mari kita langsung saja tonton seperti apa ocehan-ocehan mereka tentang Natal berikut ini. Dies natalis solis, nama setan. Serius, bukan menghina saudara Kristen. Ini aku cinta sama dia, makanya aku bilangin, stop kamu melakukan perayaan Natal. Yesus bukan lahir 25 Desember. Nanti kita baca 2 ayat sebelum sholat Isya. Dies natalis solis, setan. Invictum, uninfected, tidak bisa dibunuh. Immortal, kalau kamu main game itu ada immortal, tidak bisa dibunuh. Deo, Tuhan. Jadi kalau antum mengucapkan selamat Natal, asik. Selamat ya. Hari ini telah lahir Sol, setan itu, untuk menjadi Tuhan bagiku. Mary Christmas, bukan Kristus. Yesus itu dipanggilnya Kristus. Itu saja sudah tanda bahwa yang lahir bukan dia. Mary Christmas, bukan Mary Kristus. Ayolah, hari Minggu ke gereja Sunday, SUN day, bukan SON day, bukan, tapi SUN day. Sun itu artinya apa? Selamat. Antum menjadikan setan yang diangkat menjadi dewa matahari untuk antum juga setuju bahwa dia lahir menjadi Tuhan. Mau? Silahkan. Enggak ya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau untuk istilahnya fatwa gitu ya, boleh mengucapkan selamat Natal atau tidak, itu memang masih ada perbedaan. Yang saya tahu, kalau di negara yang banyak Kristennya, masih ada negara yang membolehkan. Tapi kalau negara yang sedikit Kristennya mengharamkan gitu. Jadi masih ada perbedaan lah. Tetapi kalau kita bicara toleransi, toleransi kan kita menghargai, menghormati, ya kan? Bukan berarti kalau misalnya kita tidak setuju dengan teologi teman-teman Kristen terus kita harus mengucapkan nih, kalau misalnya kita mendengar ulama kita nggak boleh gitu. Tetapi kan yang Kristen sendiri juga saya rasa juga harus menghargai dan menghormati akidah kita juga gitu kan. Ada malah, semalam saya baru ngobrol sama Ustadz Dery. Ustadz Dery ngasih kayak semacam jalan tengah gitu. Kalau dia mengucapkannya gini, selamat merayakan hari Natal. Bukan selamat Natal. Kalau selamat Natal, dianggapnya itu adalah mengakui akidah orang lain.
Ya, walaupun ada yang bilang bahwa dengan syarat akidah yang mengucapkan harus tetap kuat gitu lah ya. Tapi kalau selamat merayakan hari Natal, ya kita sedang mengucapkan selamat kepada saudara kita yang Kristen untuk merayakan hari rayanya. Mungkin kelihatannya mirip tapi ada bedanya gitu lah. Tapi kalau buat saya sendiri, yang namanya toleransi itu nggak bisa dari satu sisi aja. Nggak bisa dari yang namanya mayoritas minoritas. Tetap harus dari dua sisi, tetap harus toleransi gitu. Oke. Jadi kita juga harus toleransi kepada saudara kita yang Kristen dalam merayakan hari Natal dalam bentuk apa? Kita tidak boleh ganggu. Kita tidak boleh menghalang-halangi gitu ya. Tetapi juga ya mungkin kita pernah dengar juga, ada juga mungkin yang employer terhadap employee-nya mewajibkan mengenakan atribut-atribut tertentu yang berhubungan dengan Natal. Itu juga sebenarnya kan juga kalau boleh dibilang sudah melanggar toleransi juga sebenarnya. Karena orang yang berakidah lain dengan employer-nya kenapa harus dipaksa menggunakan atribut yang tidak sesuai. Ini juga harus mungkin dikoreksi lah gitu ya. Oke. Tiap kali menjelang bulan Desember senantiasa umat Islam dituding sebagai umat yang tidak bertoleransi beragama. Apalagi ketika masuk penghujung Desember di mana seolah-olah kaum muslimin yang dianggap bertoleransi itu harus mengucapkan selamat pada hari raya agama yang lain. Nah, bagaimana di dalam Islam pandangan semua ini? Pertama-tama perlu kita jelaskan teman-teman sekalian, saat kita membahas tentang Natal, maka Natal adalah hari raya daripada umat Kristiani. Nah, jadi mereka ini merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, yang bagi mereka Yesus Kristus ini adalah Tuhan. Jadi mereka anggap sebagai Tuhan. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang bermasalah, karena pada faktanya mereka merayakan kelahiran Tuhan Yesus, yang menurut mereka itu adalah keyakinan mereka seperti itu. Sedangkan di dalam Islam, posisi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam bahasa Arab ini bukanlah sebagai Tuhan, tapi hanyalah salah seorang nabi dan rasul di antara banyak nabi dan rasul. Karena itulah ini sangat bertentangan dengan keyakinan orang-orang muslim. Ketika orang muslim mengucapkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka sejatinya dia sedang mentauhidkan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyembah Allah dengan semurni-murni aktivitas dan semurni-murni ibadah. Ini adalah keyakinan di dalam Islam. Karena itulah bila seseorang mengucapkan selamat Natal pada agama lain yang sedang merayakannya, pada intinya dia sedang mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan keyakinan dia, dan tentu saja ini adalah sesuatu yang salah. Lah bagaimana kalau ada orang beralasan, oh saya tidak mengatakan selamat pada hari rayanya, saya cuma mengatakan bahwa selamat agar dia kemudian melaksanakan hari raya. Ini pun juga sesuatu yang sama, walaupun mungkin esensi yang kita maksud berbeda dengan yang difahami oleh agama yang lain. Tapi pada intinya kita bisa mengetahui bahwa setiap hari raya pada sejatinya adalah syiar-syiar agama. Nah, dan sesungguhnya kita sedang membantu syiar-syiar agama, membantu kemudian syiar-syiar keyakinan yang justru kita tidak meyakininya, bahkan bertentangan dengan apa yang kita yakini, bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Ini pun tidak dapat dibenarkan. Karena itulah yang paling selamat bagi seorang muslim adalah ketika dia menghadapi hari raya orang lain, dia berdiam diri, dia tidak mengucapkan selamat di situ, dan dia tidak ikut-ikutan dalam perayaan ibadah agama yang lain. Inilah yang disebut dengan toleransi di dalam Islam. Apa sebetulnya substansi Natal di balik nilai ritual yang terkandung di dalamnya? Natal itu dalam iman Kristiani adalah memperingati hari kelahiran anak Tuhan. Jadi Natal itu substansinya adalah memperingati hari kelahiran anak Tuhan. Kenapa kita dilarang mengucapkan selamat Natal, apalagi merayakan Natal bersama? Karena itu sama saja kita memberikan pengakuan yang salah terhadap keimanan mereka. Bagaimana jadinya dunia ini kalau kita mengatakan anak Tuhan atau Tuhan itu punya anak? Tidak boleh. Nanti Hamzah baca dalam Al-Quran surat Maryam ayat 88 sampai 92. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda.
takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa taqirru jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah, mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Na'udzubillah. Jadi mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Orang Yahudi mengatakan anak Allah itu namanya Uzair. Orang Nasrani mengatakan Allah itu punya anak namanya Isa ibnu Maryam. Ketika mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak, apa kata Allah? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan satu perkara yang sangat mungkar kepadaku, kata Allah. Akibat dari kesaksian kamu itu, takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu mau terpecah. Wa tanshaqqul ardu. Bumi itu mau terbelah. Wa taqirrul jibalu hadda, gunung-gunung itu mau meletus. Anda aulir rahmani walada, karena dahsyatnya pengakuan mereka yang mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada, padahal tidak pantas bagi Allah untuk memiliki seorang anak. Apakah itu anak secara biologis dari hasil pernikahan? Dia punya istri, dia punya anak, haram. Dan juga mengatakan Allah punya anak angkat, anak buah secara teologis, dua-duanya haram kita alamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal, akibatnya sama saja kita memberikan pengakuan selamat ya kepada kelahiran anak Tuhan Anda.